teman-teman mahasiswa STIE Surakarta. Bertemu dengan saya, Akbar, dosen dari mata kuliah Competitive Market Analysis. Pada podcast kali ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah Competitive Market Analysis, dan sebelumnya kita kenalan dulu mengenai kontrak pembelajaran yang sudah ditentukan dalam RPS. Jadi nanti pada mata kuliah ini akan ada 2 dosen yang akan mengajar untuk memberikan pengayaan pada mata kuliah tersebut. Untuk materi dari saya nanti akan ada pengenalan terkait competitive market analysis, kemudian ada in-depth method atau tools yang akan dipakai untuk melakukan competitive market analysis. Nah, competitive market analysis yang nanti akan saya ajarkan toolsnya adalah menggunakan business model canvas. Business model canvas sendiri biasanya dipakai untuk perusahaan membedah baik dari sisi internal maupun eksternal. Kemudian minggu pertama nanti kita akan mengenalkan competitive market analysis, kemudian bahan ajarnya atau materi kuliahnya itu nanti dari presentasi, file, dan ada studi kasus. Kemudian dari saya sendiri yang akan dititik beratkan adalah keaktifan mahasiswa atau partisipasi mahasiswa dalam mengikuti materi perkuliahan. Jadi nanti setelah pertemuan pertama, harapan saya adalah di pertemuan kedua mahasiswa dapat membaca dahulu materi yang akan diperkuliahkan di minggu depannya, sehingga nanti teman-teman sudah siap untuk mengikuti kuliah dan lebih aktif begitu. Dan dari saya pesannya adalah tidak ada pernyataan, tidak ada pertanyaan, tidak ada statement yang salah gitu, tidak ada pertanyaan yang bodoh, tidak ada pernyataan yang buruk. Semua akan saya apresiasi, dan utamanya adalah keaktifan mahasiswa, partisipasi mahasiswa, dan keberanian mahasiswa untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat atau apa yang menjadi kegelisahan terhadap mata kuliah tersebut. Begitu. Kemudian di pertemuan kedua nanti kita akan mempelajari lebih dalam mengenai customer segmentation atau pembagian segmen dari market gitu. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga kita akan belajar tentang customer segmentation yang akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang perusahaan. Nah, perusahaannya apa? Nanti ada 3 perusahaan, ada Starbucks, Unilever, dan McDonald's. Nah, lokasi dari perusahaan tersebut bisa lokasinya berada di Indonesia maupun yang wilayah operasinya berada di luar Indonesia. Begitu. Kemudian nanti pertemuan ketiga dan keempat dan seterusnya nanti akan membahas tentang pilar-pilar yang ada pada bisnis model canvas, dan akan dilanjutkan dengan diskusi tentang perusahaan-perusahaan dari ketiga perusahaan tersebut, Starbucks, McDonald's, dan Unilever, yang nantinya teman-teman juga saya harap akan berpartisipasi mengenai pembedahan bisnis ketiga perusahaan tersebut. Begitu. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke materinya. Kenapa melakukan competitive market analysis itu menjadi penting bagi sebuah perusahaan? Competitive market analysis menjadi penting karena informasi yang didapatkan dari hasil analisa competitive market itu akan menjadi insight atau akan menjadi data untuk mengambil keputusan bagi CEO atau manajer marketing dalam hal ini dalam melakukan keputusan strategis. Nah, competitive market analysis ini titik beratnya adalah menganalisa kompetitor atau menganalisa pasar yang di mana perusahaan kita atau perusahaan tempat kita bekerja atau
usaha kita itu sedang berada dalam market yang seperti apa begitu. Jadi nanti kita membandingkan perusahaan kita atau perusahaan di mana kita bekerja dengan kompetitor yang bermain dalam pasar yang sama. Ini ada beberapa alasan mengapa melakukan analisa pasar secara kompetitif itu menjadi penting. Yang pertama tadi memahami kompetitor atau pesaing, kemudian mengidentifikasi peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman ini ada dalam tools SWOT. Tools SWOT itu ada 4 pilar: strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, kita ambil ketiga dan keempat pilarnya, yaitu peluang dan ancaman atau opportunity dan threat, di mana peluang dan ancaman ini munculnya dari luar perusahaan atau dari kompetitor. Begitu. Kemudian pentingnya melakukan competitive market analysis adalah pengembangan strategi yang lebih efektif, karena kita sudah memiliki data yang cukup, data yang komprehensif, sehingga keputusan-keputusan strategisnya akan lebih efektif. Kemudian produk-produk yang diluncurkan nantinya akan memiliki keunggulan yang kompetitif. Kemudian kita bisa memiliki segmentasi pasar yang lebih baik, karena kita nanti dalam melakukan competitive market analysis kita akan melihat segmentasi pasar secara in-depth atau secara komprehensif. Kemudian alasan yang lain adalah dengan melakukan competitive market analysis kita bisa melakukan atau beradaptasi terhadap perubahan, baik itu perubahan yang sifatnya natural seperti pada saat awal tahun 2000 kita dihadapkan pada peristiwa pandemi, di mana seluruh perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun barang, harus melakukan adaptasi, dan ini dampaknya hampir dialami oleh seluruh pemilik usaha begitu ya. Dan itu juga tidak luput dihadapi oleh lembaga pendidikan, di mana pada saat itu mungkin kurang lebih hampir 3 tahun kita melakukan proses pembelajaran, tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi melalui pembelajaran atau perkuliahan online gitu. Jadi kalau pada saat itu kita tidak mengalami perubahan atau tidak beradaptasi, mungkin proses belajar pada saat itu akan terhambat atau berhenti. Kemudian pentingnya melakukan competitive market analysis adalah kita dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mahal. Kesalahan mahal ini bisa dieliminir dengan melihat kompetitor yang lebih dulu melakukan sebuah strategi. Misalnya pada saat iPhone diluncurkan, fitur-fitur apa yang nantinya atau fitur-fitur apa yang ketika iPhone itu diluncurkan menjadi komplain dari beberapa user atau pengguna dari iPhone. Nah, dari situ kompetitor di kelas yang sama, mungkin Samsung di high tier-nya, itu bisa untuk menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan agar tidak melakukan atau tidak memproduksi fitur yang serupa. Kemudian dengan melakukan CMA, kita juga bisa atau perusahaan dapat melakukan perencanaan keuangan yang jauh lebih baik tentunya. Kemudian pengambilan keputusan juga yang jauh yang lebih informasional, karena kita memiliki informasi yang lebih komprehensif. Kemudian yang paling penting adalah dengan melakukan competitive market analysis, tentunya perusahaan akan lebih terdorong untuk melakukan inovasi, dan inovasi ini adalah roh dari sebuah perusahaan. Ketika perusahaan tidak bisa atau tidak melakukan inovasi, maka perusahaan tersebut akan decline atau akan collapse atau akan mati gitu. Cepat atau lambat pasti perusahaan tersebut akan ditinggalkan. Seperti yang kita lihat pada dunia teknologi yang sangat cepat pertumbuhannya, pada tahun 2006 sampai 2010, kalau kita melihat pada saat itu gadget yang paling dominan menguasai pasar adalah BlackBerry. BlackBerry dengan messengernya atau BlackBerry Messenger pada saat itu menjadi salah satu
messenger atau pengirim pesan yang sangat terkenal atau sangat lazim digunakan oleh hampir seluruh pengguna telepon seluler, khususnya di Indonesia. Nah, namun ketika teknologi informasi atau internet begitu cepat berubah, dan kemudian iPhone mengambil tindakan untuk melakukan inovasi, dan BlackBerry pada saat itu terlihat tidak melakukan apa-apa. Ini bisa terjadi mungkin karena CEO dari BlackBerry tidak melihat ancaman atau peluang dari iPhone gitu. Jadi hal tersebut yang menyebabkan BlackBerry akhirnya kalah pada pasar smartphone begitu. Kemudian untuk menganalisa market secara kompetitif itu sebenarnya banyak toolsnya, tapi kita akan fokus dalam satu tools yang sudah sangat lumrah digunakan dan mungkin teman-teman juga sudah belajar pada semester sebelumnya tentang bisnis model canvas. Bisnis model canvas sendiri bisa digunakan sebagai analisa untuk perusahaan tersebut atau bisa juga digunakan sebagai tools untuk melakukan analisa kompetitor. Karena apa yang menjadi alat ukur di sini itu sangat relevan apabila digunakan baik itu untuk perusahaan pribadi atau tempat di mana kita bekerja, dan juga bisa digunakan untuk melakukan analisa terkait kompetitor yang berada dalam market yang sama. Saya rasa itu untuk pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat belajar.